Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sumarwati MPD, yang kami sayangi teman-teman program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mohon izin perkenankan kami dari kelompok 13A untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan presentasi evaluasi psikomotorik, evaluasi keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SMP kelas 9 terkait dengan teks laporan hasil observasi. Namun sebelum nanti kita masuki pada pembahasan materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota dari kelompok 13A. Yang pertama ada Hasna Naimah dengan IMR 37, dua ada saya sendiri sebagai moderator, Maulidia Citra Yusufjana dengan IMR 51, Fania Puspadewi dengan IMR 79, dan Bilkis Sukreni Tunggal dengan IMR 85. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, terkait dengan kisi-kisi evaluasi psikomotor yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hasna Naimah. Untuk itu kepada Hasna, saya persilakan. Kisi-kisi evaluasi psikomotor menulis teks laporan hasil observasi. Untuk capaian pembelajarannya, yakni menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator yang pertama yakni mengidentifikasi objek observasi dan informasi penting dari hasil pengamatan. Tekniknya yakni tes kinerja dengan bentuk petunjuk tugas. Untuk soal yakni identifikasilah objek dan informasi penting yang dari hasil observasi yang telah dilakukan. Untuk indikator yang kedua, yakni membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Dengan teknik tes kinerja, bentuk petunjuk tugas dengan soal, buatlah kerangka laporan hasil observasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Next. Indikator selanjutnya yakni menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan kerangka dan kaidah kebahasaan. Tekniknya yakni tes kinerja dengan bentuk petunjuk tugas. Soalnya kembangkan kerangka menjadi teks laporan hasil observasi dengan struktur yang lengkap dan bahasa baku. Mungkin itu tadi kisi-kisi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Hasna atas paparan materi yang baru saja disampaikan. Langsung saja kita masuk pada yang kedua terkait dengan petunjuk tugas akan disampaikan oleh rekan saya, Fania Puspa. Silahkan. Selanjutnya untuk petunjuk tugas, yang pertama, membuat teks laporan hasil observasi dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk tema, objek nyata, contohnya seperti tumbuhan, hewan, tempat umum, atau kegiatan sosial. Yang kedua ada panjang teks, minimal 3 paragraf, dengan yang pertama pendahuluan, isi atau deskripsi bagian, dan simpulan. Selanjutnya ada bahasa, bahasa Indonesia ragam formal atau baku. Untuk aspek yang dinilai, yang pertama ada kesesuaian isi laporan dengan objek yang diamati, yang kedua ada struktur teks, pendahuluan, deskripsi bagian, dan simpulan. Untuk yang ketiga, bahasa, penggunaan kosakata, tanda baca, dan huruf kecil ataupun besar. Untuk batas pengumpulan tugas pada hari Senin 2 Juni 2025 pada pukul 3 dikirim melalui grup WA kelas dalam bentuk Word. Selanjutnya, untuk rubrik penilaian yang pertama ada aspek yang dinilai. Untuk kesesuaian isi dengan objek observasi dengan kriteria sangat sesuai dengan skor 3, cukup sesuai dengan skor 2, untuk tidak sesuai dengan skor 1. Yang kedua, aspek yang dinilai ada struktur teks dengan definisi umum, bagian per bagian, dan simpulan. Untuk kriteria memuat ketiga struktur lengkap dan urut dengan skor 3, memuat 2 struktur dengan skor 2, hanya 1 struktur dengan skor 1. Untuk bobot skor, yang pertama ada 15 dan yang kedua ada 30. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fania atas paparan materi yang baru saja disampaikan. Kita masuki pada selanjutnya masih dalam rubrik penilaian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bilkis. Silahkan, Bilkis.
Baik, terima kasih. Untuk rubrik penilaian selanjutnya, yang ketiga, penggunaan bahasa ilmiah dan baku. Kriteria yang pertama, konsisten menggunakan bahasa ilmiah dan baku dengan skor 3. Yang kedua, sebagian besar sesuai dengan skor 2. Yang ketiga, kurang sesuai dengan skor 1. Lalu yang keempat, ketepatan kosakata dan istilah. Kriteria yang pertama, seluruh kosakata tepat dengan skor 3. Yang kedua, sebagian besar tepat dengan skor 2. Yang ketiga, banyak kosakata tidak tepat dengan skor 1. Untuk bobot yang ketiga, yaitu 15. Untuk bobot yang keempat, yaitu 15 sama. Lalu yang kelima, aspek yang dinilai ketepatan tanda baca dan ejaan. Kriteria yang pertama sangat tepat dengan skor 3, yang kedua cukup tepat dengan skor 2, yang ketiga banyak kesalahan dengan skor 1. Untuk skor bobot yaitu sama 15. Baik, terima kasih Bilkis atas paparan materi yang baru saja disampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya, Fani, Hasna, dan Bilkis. Dan mohon izin untuk sedikit menjelaskan, ini adalah contoh gambaran hasil tugas dari peserta didik yang mana kita mengambil sampel 3 peserta didik. Yang pertama ada Naifa, kemudian yang kedua ada Nael, dan yang ketiga ada Juan. Yang mana dari sampel ketiga tugas peserta didik yang kami cantumkan pada selandia, kita bisa membuat rekapitulasi nilai keterampilan menulis teks laporan ini dalam rekapitulasi yang seperti di selandia. Bisa kita lihat bahwasanya Naifa skor dikali bobot 10 ditambah 40 tambah 10 tambah 20 tambah 20 nilainya 100, kualifikasinya mencapai KKM. Pun dengan Nael dengan nilai 90 mencapai KKM, sedangkan Juan dengan nilai 50 belum mencapai KKM atau remedi. Karena dalam hal ini catatan KKM yang kami tetapkan yaitu 75. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 13. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, salah kata maupun perilaku kami selama kami menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 13A, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.